Ada satu hal yang harus lu pahamin dulu. Yang bikin Dajjal berbahaya itu bukan cuman karena dia menakutkan, bukan cuman karena namanya sering disebut-sebut di akhir zaman. Yang bikin Dajjal bahaya adalah karena dia pinter banget ngebaca manusia. Dia nggak datang sambil bilang, aku penipu. Dia nggak datang sambil bilang, ikut aku biar sesat. Enggak, Dajjal datang dengan cara yang bikin banyak orang mikir, ini penyelamat, ini solusi, ini jawaban dari semua penderitaan. Dan justru di situ jebakannya, karena manusia itu sering jatuh bukan karena bodoh, tapi karena capek, karena takut, karena lagi kosong, dan cuma butuh satu hal kecil buat percaya. Banyak orang kalau dengar Dajjal, langsung mikirnya monster. Padahal yang paling bahaya dari Dajjal itu bukan bentuk, tapi fitnahnya. Fitnah itu ujian yang bikin manusia bingung mana yang benar, mana yang palsu, mana yang terlihat baik, tapi sebenarnya perangkap, mana yang kelihatan menyelamatkan, tapi ternyata menghancurkan. Dan kamu harus tahu, fitnah Dajjal itu bukan cuma ujian buat orang awam, bukan cuma ujian buat orang yang nggak ngerti agama. Justru di akhir zaman, ujian itu halus banget, bisa nyerang siapa aja. Karena yang diserang bukan cuma badan manusia, tapi pikiran dan hati. Sekarang kita masuk ke alasan pertama. Kenapa banyak orang bisa kejebak? Karena manusia suka yang instan. Jujur aja, kalau hidup lu lagi hancur, lu lagi kepepet, lu lagi miskin, lu lagi bingung, terus tiba-tiba ada yang datang bilang, ikut aku, dalam sehari hidup lu beres. Ikut aku, lu bakal aman. Ikut aku, semua penderitaan lu hilang. Banyak orang bakal goyang, karena rasa sakit itu bikin manusia pengen cepat selesai. Dan saat manusia pengen cepat selesai, manusia biasanya rela bayar apapun, termasuk bayar dengan kebenaran. Dan disitulah Dajjal main. Dia paham manusia itu gampang jatuh, bukan karena nggak ngerti, tapi karena butuh jalan pintas. Alasan kedua, manusia gampang kagum sama yang terlihat hebat. Dunia ini dari dulu sama aja. Kalau ada orang kuat, orang kaya, orang berpengaruh, banyak yang langsung mikir, dia benar. Padahal belum tentu. Kalau ada sesuatu yang besar, yang bisa bikin orang takjub, yang bisa bikin orang terdiam, manusia sering kehilangan logika. Dan Dajjal itu bukan tipe yang datang pelan-pelan tanpa efek. Dia bikin efek yang bikin orang berkata, gila, ini nyata, ini mustahil bohong. Kalau bukan dia, siapa lagi? Padahal, justru karena itu ujian yang kelihatan seperti keajaiban, tapi ujungnya adalah jebakan. Dan ini bagian yang paling bahaya. Dajjal itu nggak masuk dari pintu kejahatan, dia masuk dari pintu kebutuhan manusia. Saat orang lapar, yang dicari bukan debat, yang dicari itu makanan. Saat orang takut, yang dicari bukan teori, yang dicari itu perlindungan. Saat dunia kaos, yang dicari bukan diskusi, yang dicari itu pemimpin yang tegas. Makanya Dajjal akan datang seperti jawaban buat masalah dunia. Dia datang di saat manusia udah capek sama penderitaan, udah capek sama perang, udah capek sama miskin, udah capek sama ketidakpastian. Dan dia menawarkan sesuatu yang manusia pengen banget dengar. Tenang, ikut aku, semua selesai. Padahal itu bukan penyelamatan, itu proses penggiringan. Pelan-pelan manusia dibawa masuk ke kandang. Dan lu harus tahu satu hal cuy, manusia itu makhluk sosial. Kalau satu orang percaya, orang lain bisa ikut. Kalau 10 orang ikut, yang lain mulai penasaran. Kalau 1000 orang dukung, yang menolak malah dianggap aneh. Dan disinilah jebakan paling halus. Banyak orang gak ikut Dajjal karena mereka cinta kebohongan. Tapi karena mereka mikir, masa sih semua orang salah? Kalau semua orang ikut, berarti aman. Kalau aku sendirian menolak, aku yang salah kali. Dan itu adalah ujian iman. Lu ikut arus atau lu tetap teguh walau sendirian. Dajjal itu bukan cuma menipu mata, dia menipu pikiran. Dia akan bikin yang salah terlihat wajar.
Yang benar terlihat berat, yang benar terlihat kuno. Dia bikin manusia mikir, yang penting aku hidup enak, yang penting aku aman, yang penting keluargaku selamat, yang penting besok masih bisa makan. Padahal kalau kebenaran ditukar kenyamanan, hari itu manusia udah kalah, bahkan sebelum pertarungan besar dimulai. Dan yang paling serem, banyak orang nggak sadar mereka kalah, karena mereka ngerasa mereka menang saat mereka. Terus gimana caranya biar nggak kejebak? Pertama, jangan cuma siap mental, siapkan iman. Karena kalau iman lemah ujian kecil aja, bisa jatuhin kita, apalagi ujian sebesar Dajjal. Kedua, jangan hidup dengan pola instan. Karena pola instan bikin manusia gampang kebeli, gampang percaya, gampang ngikut arus. Dan ketiga, selalu minta perlindungan kepada Allah. Karena pada akhirnya, gak ada benteng yang lebih kuat selain perlindungan dari Allah. Jadi sekarang lu paham, kenapa banyak orang kejebak? Karena Dajjal tidak menjual ketakutan, dia menjual harapan palsu dengan kemasan yang terlihat meyakinkan. Semoga kita semua dijaga dan tidak termasuk orang-orang yang tertipu